Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita ambil dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 24. Saudara, tetap saya sarankan saudara membaca semuanya karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Saul mengatakan kepada Jonathan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Jonathan anak Saul sangat suka kepada Daud. Saul mendengarkan perkataan Jonathan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku dengan aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkan aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga penuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ya, saudara sekalian, Saul terobsesi untuk membunuh Daud, namun karena teguran Jonathan, putranya, Saul urung membunuh Daud. Bahkan ia bersumpah, ternyata sumpahnya itu hanya bertahan di bibir saja. Saudara bisa kebayang saking bencinya dia sangat ingin membunuh Daud. Jadi tujuan hidupnya pada saat ini adalah untuk membunuh Daud. Dan Saul berusaha membunuh Daud ketika bermain kecapi. Wah, ini saudara ini luar biasa lagi. Orang lagi santai, lagi slow begitu ya. Langsung dia usahakan untuk dilempar dengan tombak begitu. Dan untungnya mengelak gitu ya, artinya tidak kena. Artinya posisi Daud itu bukan lagi siap tempur, lagi siap berantem, tapi lagi main kecapi, saudara. Lagi santai, saudara. Dilempar tombak, kebayang saudara sekalian. Dan Saul berusaha membunuh Daud ketika di rumah. Sampai anaknya pun udah disumpahin sama Saul. Jengkel banget karena melindungi Daud. Jadi saudara sekalian, mau dimanapun Daud berada, dihajar oleh Saul. Disikat oleh Saul, artinya dia ingin dibunuh oleh Saul. Dan Daud berlindung di Nayot Rama tempatnya Samuel. Akhirnya Daud tidak lagi tahu mau lari kemana. Mungkin udah malam-malam subuh-subuh, bingung mau lari kemana. Karena dia tahu bahwa Samuel itu adalah masih imam yang sangat disegani oleh Saul. Maka dia ke tempatnya Samuel. Nayot semacam tempat sekolah atau ibadah. Jadi saudara kalau di situ memang diceritakan Nayot itu adalah semacam tempat ya untuk sekolah, ibadah, dan pertemuan-pertemuan. Dan Tuhan melindungi Daud dari Saul dan tentaranya dengan cara kepenuhan roh. Saudara, ini bukan berbahasa roh, kembali lagi ini adalah bernubuat. Jadi mereka mengeluarkan semacam suara-suara bernubuat, mengajar begitu, tapi karena saking banyaknya jadi kayak hiruk pikuk gitu ya. Kayak suara lebah tawon begitu. Nah, Samuel dan Daud itu bernubuat tetap dalam keadaan sadar. Jadi entah bagaimana caranya, itu masuklah prajurit, mereka langsung menggelepar-gelepar begitu, bahkan sampai ke Saul pun masuk, dia pun sampai menggelepar-gelepar lah begitu ya, kepenuhan roh begitu. Dan Saul itu dalam keadaan telanjang. Jadi memang luar biasa saudara. Ketika orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kepenuhan roh, maka dia tidak akan mengalami apapun. Tetapi ketika ada orang masuk ke dalam lingkarannya di Nayot itu, dalam keadaan maksud tujuan jahat begitu ya, maka dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Roh Tuhan berperang melawan roh jahat yang ada dalam Saul. Jadi artinya memang sebenarnya Saul itu benar-benar dikendalikan oleh roh jahat. Sehingga ketika dia masuk ke dalam lingkarannya Tuhan, maka roh jahat itu membuat Saul menjadi tidak sadarkan diri. Saudara, Tuhan itu melindungi orang benar dengan berbagai macam cara. Jangan khawatir, saudara. Kita akan dilindungi oleh Tuhan, asalkan kita benar, dengan berbagai macam cara. Kepenuhan roh membuat kita semakin fokus kepada Tuhan. Dan teks ini mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, datang dan berlindunglah di dalam Tuhan. Maka
kita akan hidupnya semakin fokus kepada Tuhan. Artinya, kita tidak khawatir, kita tidak menjadi cemas lagi. Karena kita sudah berlindung di tempat yang tepat, yaitu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Sudahkah hidup saya ini benar atau hidup saya ini seperti Saul yang punya obsesi, punya tujuan itu membenci iri hati dan membalas dendam? Mari kita seperti Daud. Ketika sudah tidak ada lagi tempat untuk berlari, dia lari kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.